Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Golda di Jadi Trader. Hari ini saya akan mulai untuk membuat video tentang recap trading ya, gitu, atau trading journey ya kan, ceritanya gitu ya. Nah, rencananya setiap 1 minggu saya akan merecap hasil trading saya di 1 minggu sebelumnya, sehingga teman-teman bisa melihat hasil trading saya setiap minggunya dan kita bisa belajar dari sana ya. Gitu. Dan teman-teman nanti akan melihat juga bahwa dalam proses trading itu nggak selalu profit, selalu ada loss-nya juga, sehingga teman-teman bisa tahu dan bisa menilai sendiri apakah saya konsisten atau tidak gitu ya. Sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalau misal ada video-video yang baru teman-teman bisa langsung dapat update. Kemudian jangan lupa untuk klik like di video ini dan share video ini ke teman-teman yang lain ya, supaya mereka semua juga dapat manfaat dari video ini gitu ya, dan terhindar tentunya dari berbagai penipuan-penipuan yang mengatasnamakan trading di luar sana gitu ya. Oke. Nah, nggak usah berlama-lama, teman-teman bisa cek sekarang di layar monitor teman-teman ya. Ini adalah hasil recap trading saya di 1 minggu terakhir ya. Ini saya bikin videonya di tanggal 23 September ya, hari Sabtu, dan ini ada 4 setup yang saya ambil di minggu ini. Nah, teman-teman bisa cek dari keempat setup ini saya hitungannya loss ya gitu, walaupun ini sebenarnya BEP ya, karena 3 kali loss 1 kali profit, dan saya di TP3 ini ambilnya. Nah, cuman kan ada komisi ya yang kita bayarkan ke broker, jadi saya anggapnya ini loss lah gitu aja. Nah, ini winning rate-nya 25% di minggu ini, dan semua area yang saya ambil itu area fresh gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Oke, kita akan bahas transaksi yang pertama. Transaksi ini dimulai di tanggal 18 September jam 4:15 sore ya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya, harga membreakout supportnya gitu kan. Nah, kemudian dia naik ke areanya, kemudian dia turun, sempat turun, dan dia naik lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya cara trading seperti ini hampir mirip seperti trading plan saya dulu ya, yang 2 tahun yang lalu itu menggunakan Fibonacci, cuman ini nggak pakai Fibonacci, tapi secara konsep sebenarnya sama. Jadi dia membreakout support dulu, kemudian ada resisten yang kuat, karena resisten ini asumsinya dianggap kuat karena berhasil membreakout support yang ini gitu kan. Kemudian areanya juga fresh karena setelah di breakout dan harga langsung membreakout support di bawahnya, itu dia nggak mondar mandir dulu gitu loh, sehingga ini dianggapnya fresh area ya. Kemudian dia TP1 gitu. Nah, di setup ini kita nggak melihat ada terjadi news ya gitu. Jadi ini memang pure technical gitu. Oke, kita lanjut ke setup berikutnya, terjadi di tanggal 19 September 2023 ya. Ini harga membreakout ini, dan ini masih fresh ya. Ini setelah di breakout dia masih fresh, kemudian dia sempat turun di sini. Ya, saya ngambilnya ini pada pukul 15.45 ya kan. Ini time frame-nya 15 menit, kemudian dia sempat naik hampir kena TP3 teman-teman. Kemudian ini ada news ya.
saya nggak tahu ya, dan saya juga nggak peduli newsnya apa gitu. Cuman saya lebih peduli dia memberikan medium impact atau high impact kayak gitu. Tapi saya nggak peduli newsnya apa gitu, karena memang aliran saya adalah technical analysis. Nah, kemudian harga turun lagi, sempat mondar-mandir, dan ini hampir kena stop loss ya, hampir kena stop loss, dan akhirnya naik lagi dan kena TP3 gitu ya. Di transaksi yang berikutnya ini fresh area juga ya, teman-teman bisa lihat dia membreakout ini supportnya, kemudian ini jadi resisten ya, kemudian sempat akhirnya dia naik. Lah ini ada apa, news ya, ada news di tanggal 22 September jam 9.45. Ini newsnya news di Japanese yen kalau nggak salah gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke setup berikutnya. Ini baru aja ini loss ya teman-teman di sini ya kan. Jadi seperti biasa ini membreakout ya kan, kemudian ini ada fresh area, kemudian ini apa, nyentuh areanya, terus ini langsung loss ya. Lossnya ini masih gara-gara news sih ini, high impact. Cuman teman-teman ini ada bocoran dikit ya. Meskipun di sini saya tulis loss ya, jurnal saya loss, tapi waktu saya trading itu saya nggak loss gitu. Kenapa? Karena ini kan dia nyentuhnya di 106716 ya gitu. Nah, saya itu sering ngasih spread gitu, bukan sering sih, saya selalu ngasih spread. Kalau sell ini saya tambahin 1 pip, jadi SL saya itu 106726, sehingga tadi begitu dia kena stop loss, di MetaTrader saya itu belum kena stop loss. Nah, begitu saya tahu begitu, yang saya lakukan adalah saya ubah TP-nya dari TP3 ke BEP gitu. Jadi saya nggak merasakan loss-nya di dalam tradingnya ya, bukan di dalam analisanya, tapi saya tetap membayar komisi ke broker gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin setelah melihat hasil trading saya selama 1 minggu terakhir, mungkin ada yang bertanya ya, Mas ini kok kayak mirip-mirip SMC gitu kan, Smart Money Concept dan lain-lain. Sebenarnya kalau dibilang mirip ya mirip gitu. Dan konsep Smart Money Concept itu dari dulu itu juga sebenarnya udah ada. Cuman memang namanya aja baru itu kan semacam rebranding ya gitu. Jadi dari dulu tuh sebenarnya juga teorinya udah ada gitu. Nah, mungkin suatu saat saya akan bikin video. Kayaknya saya sudah pernah bikin video sih gitu. Saya pernah bikin video tentang DAO teori ya gitu. Jadi bagaimana market bekerja gitu kan. Itu sebenarnya juga sudah mewakilkan bagaimana sudut pandang cara trading saya gitu. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman yang lainnya, dan kalau misal teman-teman mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, tentu dengan bahasa-bahasa yang baik. Dan kalau mungkin teman-teman mau memberikan kritik juga boleh ya kan, kritik dan saran saya akan sangat terbuka sekali dengan hal tersebut. Dan teman-teman juga jangan lupa ya, yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalau misal ada video-video yang baru, teman-teman langsung dapat notif gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya Aditya Golda. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, and see you for the next video.